Allah atau kalau Tuhan itu menganggap atau melihat saya dan Anda, manusia, sebagai kekasihnya, apakah sebaliknya kita juga melihat Tuhan itu, melihat Dia yang datang itu, melihat Dia yang hadir di tengah kita itu sebagai seorang kekasih? Masih dipertanyakan. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 21 Desember 2022, hari biasa khusus Advent pekan keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kidung Agung bab 2 ayat 8 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kedatangan Tuhan dan kehadirannya selalu membawa kegembiraan dan sukacita bagi manusia. Hal inilah yang dilukiskan melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama melukiskan, menggambarkan kehadiran Tuhan dan kedatangannya dengan sangat romantis, membawa sukacita dan kegembiraan. Memang Tuhan dalam kitab suci, terutama dalam Kidung Agung, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, itu digambarkan sebagai seorang kekasih. Tuhan melihat manusia sebagai kekasihnya. Karena itu Tuhan berbuat segala-galanya untuk kekasihnya itu. Tuhan melakukan segala-galanya. Yang paling penting bagi Tuhan adalah keselamatan manusia. Saya dan Anda, kita semua, orang yang dikasihinya, selamat. Yang Tuhan pikirkan, berbuat segala-galanya, pokoknya manusia, kekasihnya itu harus selamat. Nah, dalam bacaan pertama hari ini, sekali lagi Tuhan digambarkan sebagai seorang kekasih yang datang kepada orang yang dicintainya. Dia memberikan kekuatan dan peneguhan. Dia juga memberikan daya, membangunkan orang yang dikasihinya yang lelah, yang lemah. Saudari dan saudara yang terkasih, bahwa Tuhan menganggap saya dan Anda, menganggap manusia atau melihat manusia, kita sekalian, sebagai kekasihnya, itu tidak perlu diragukan. Kitab suci mengungkapkan itu. Bahkan dalam bagian tertentu dalam kitab suci kita, Allah digambarkan sebagai seorang suami, dan manusia, kita sekalian, juga termasuk bangsa Israel, digambarkan sebagai seorang istri. Begitu seorang suami mencintai istrinya dan melakukan segala-galanya, bahkan berkorban untuk keselamatan istrinya. Itulah Tuhan. Dan sekali lagi yang digambarkan melalui Kidung Agung dalam bacaan pertama hari ini sangat romantis. Tuhan sebagai kekasih datang di tengah manusia, kita orang yang dikasihinya. Tapi persoalannya terletak pada, kalau Allah atau kalau Tuhan itu menganggap atau melihat saya dan Anda, manusia, sebagai kekasihnya, apakah sebaliknya kita juga melihat Tuhan itu, melihat Dia yang datang itu, melihat Dia yang hadir di tengah kita itu sebagai seorang kekasih? Masih dipertanyakan. Dalam kehidupan manusia, orang yang saling mencintai mendambakan kehadiran orang yang dicintainya.
mendambakan kehadiran yang dikasihinya. Dan ketika orang yang dicintai yang dikasihinya hadir, mereka pasti mau, ingin sekali supaya berlama-lama berada di samping, berada bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau saya dan Anda, kalau kita semua melihat Tuhan sebagai kekasih dalam hidup kita, kita pasti pengen supaya kita berjumpa dengan Tuhan yang kita kasih itu. Dan ketika ada perjumpaan, kita juga mau supaya kita berlama-lama berada di hadirat Tuhan, berada bersama dengan Tuhan. Apakah hal itu sungguh ada dalam kerinduan hati kita? Atau jangan sampai kita merasa terbeban dalam perayaan Ekaristi. Kita diajarkan bahwa kita mau bertemu dengan Tuhan yang mencintai kita sampai rela mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Tapi kita sering datang telat. Padahalnya secara manusiawi, kalau kita mau berjumpa dengan orang yang kita cintai, kita pasti datang lebih dulu sebelum waktu yang ditentukan. Seharusnya seperti itu. Tetapi kok aneh, kadang-kadang orang sering telat. Artinya apa? Apakah Tuhan adalah pribadi yang kita cintai atau kita menganggap biasa-biasa saja? Bahkan kalau mau, jangan berlama-lama dalam perayaan Ekaristi, bahkan dalam doa. Lebih cepat, lebih baik. Terkadang kita berpikir seperti itu. Kalau seperti itu, Tuhan apakah menjadi kekasih yang sangat kita cintai? Atau sebaliknya? Saudari dan saudara yang terkasih, sementara bacaan Injil bercerita tentang kunjungan Maria kepada Elisabet saudaranya. Maria pergi mengunjungi Elisabet sesudah Maria mendapat berita gembira bahwa ia akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Artinya ketika Maria mengunjungi Elisabet, Allah yang berada jauh dalam kemuliaannya sudah berada dalam kandungan Maria. Dan rupanya persatuan Maria dengan Tuhan yang ada dalam kandungannya itu begitu luar biasa, sehingga seakan kehadiran Maria seluruhnya, kata-katanya, tingkah lakunya berdaya menggembirakan dan membuat orang sukacita. Lihat saja, ketika Maria menyampaikan salam atau menyapa Elisabet lewat kata-katanya itu, apa yang dialami dan dirasakan oleh Elisabet? Elisabet mengakui bahwa anak yang di dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Elisabet pun merasa penuh sukacita. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Tuhan menyatu dengan Bunda Maria, Bunda Maria menjadi tanda kehadiran Tuhan yang selalu membawa sukacita. Kata-katanya enak didengar, kata-katanya membuat orang merasa gembira, penuh sukacita. Itu dialami baik oleh Elisabet maupun oleh anak yang dikandungnya, Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Tuhan datang dan hadir dalam diri kita, seharusnya persatuan kita dengan Tuhan yang sudah ada dalam diri kita membuat kita, hidup kita seluruhnya, tutur kata kita, perbuatan kita mengandung atau membawa sukacita bagi orang yang kita jumpai. Saudari dan saudara yang terkasih, andai kata selama ini kehadiran kita belum membuat orang bersukacita, bergembira, tutur kata kita belum membuat orang merasa senang dan nyaman, artinya Tuhan belum sungguh-sungguh hadir dalam diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semua kita seperti Bunda Maria selalu mau mengandung Tuhan dalam diri kita
dan membiarkan Tuhan menguasai hidup kita seluruhnya. Sehingga di mana saja kita berada, ketika kita berada bersama dengan sesama kita, kehadiran kita selalu membawa sukacita dan kegembiraan.